adik-adik, bertemu kembali bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Super Book Kids Club hari ini. Hai adik-adik, papa, mama, om, tante, dan guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Rena mau minta tolong sedikit sama kalian semua. 77,3 dari penonton Superbook Indonesia belum mensubscribe YouTube Superbook Indonesia loh. Nah, kami lagi berdoa dan berjuang supaya angkanya turun menjadi 50%. Jadi, kalau papa, mama, om, tante, dan kakak-kakak semua suka sama video-video di Superbook Indonesia, kami meminta tolong kepada papa, mama, om, tante, dan kakak semua untuk klik tombol subscribe. Ini akan bikin kita tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan pastinya lebih memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Shalom adik-adik Superbook! Ketemu lagi di Superbook Kids Club! Bersama dengan Kak Rena yang cantik dan Kak Daniel yang keren. It's me! Wah, luar biasa banget. Kak Rena, adik-adik semua udah menantikan Superbook Kids Club. Wah, dari kapan adik-adik kalian menanti-nantikan Superbook Kids Club ini? Kak Daniel cek di analitik kita, Kak. Adik-adik itu ada loh adik-adik yang mereka nggak telat ngikutin Superbook Kids Club. Kita kasih tepuk tangan. Keren banget sih adik-adik Superbook. Luar biasa banget mereka itu. Kalian keren. Keren mantap banget, 100% keren. Wah, luar biasa. Karena adik-adik, ini kita udah ngumpul semuanya nih. Iya. Kita hari ini akan ada yang spesial. Kalian tahu nggak apa yang spesial di hari ini? Anak-anak Tuhan pasti tahu. Pasti Ayo, tahu tulis di kolom dong. chat. Semuanya pasti tahu ini. Siapa ya? Ketik dulu, ketik. Coba kita lihat, Kak. Ada yang bener nggak? Ada yang bener nggak? Hari ulang tahunku. Ada yang lebih spesial lagi. Ada yang lebih spesial. Apa, itu coba? ada, Kak Daniel. Hari ini kita bakal merayakan Paskah katanya. Wah, bener. Betul banget. Luar biasa, kita merayakan Paskah. Nah, aku pengen nanya nih sama Kak Rena dan mungkin buat adik-adik yang tahu tulis di kolom chat ya. Menurut kalian apa sih arti dari Paskah itu? Coba Kak Daniel pengen tanya. Kalau menurut Kak Rena nih ya, Hari Paskah itu berarti kita tuh merayakan kabar terbaik di seluruh dunia, yaitu Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Wah, betul. Dan senang banget ya, bangga banget bahwa kita punya Tuhan yang bukan hanya jadi Tuhan, tapi dia jadi juru selamat buat kita. Dia menyelamatkan kita luar biasa. Dan artinya juga Tuhan kasih kita hidup yang baru. Kita yang tadinya berdosa, dia selamatkan karena dia mengasihi kita. Luar biasa. Wow, keren banget. Luar biasa. Tapi Kak Daniel, apa sih yang akan membedakan hari ini sama Superbook yang sebelum-sebelumnya? Oh, jadi kalian minta yang spesial hari ini? Kan kita spesial Paskah ya adik-adik ya. Oh gitu? Iya. Oke kalau gitu. Hari ini, kalau biasanya kita nonton cuman satu kisah ya, tiap minggu ya? Iya, biasa satu kisah doang. Nah, hari ini buat adik-adik semua, spesial buat kalian. Pengumumannya adalah... Apa tuh? Hari ini, kita akan menyaksikan 4 kisah sekaligus. Banyak banget. Betul. Wow. 4 kisah hari ini bukan kisah yang biasa. Hari ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, Kak. Wow, kira-kira siapa ya Kak Daniel? Kita mulai dari mana dulu Kita ya? mulai dari mana ya? Oke, coba kita lihat dulu. Tapi sebelum itu kayaknya absen dulu deh, Kak. Absen dulu ya. Iya, Sambil coba, kita mempersiapkan segala sesuatu semuanya ini, Boleh, kita boleh. absen dulu adik-adik. Kalian komen dulu dong. Kalian Coba. namanya siapa? Dari mana? Coba biar kita tahu. Wow, udah pada nulis, Kak. Rame banget. Ih, seneng banget deh hari ini semuanya semangat, Aku Kak. jadi semangat juga deh Kak Tapi Daniel. karena semua udah bersemangat, gak usah lama-lama deh, Kak ya. Coba Kak Daniel pengen tanya, kalian jawab serius, deket ke layar. Kak Daniel pengen nanya, Apa sih, Kak Daniel? menurut kalian siapa sih di sini yang gak pernah melakukan dosa? Ada nggak yang gak pernah melakukan dosa? Hah? Jujur. Ih Kak Daniel, pertanyaannya bener aja. Masa ada sih yang nggak pernah berbuat dosa? Pasti semua orang tuh berbuat dosa Kak Daniel. Pasti semua orang berbuat dosa ya. Kak Rena sama Kak Daniel kan juga pasti berbuat Pasti dosa. sih ya. Pasti ada marah dikit-dikitnya, itu kan dosa juga Kak Daniel. Adik-adik semua apalagi ya? Iya. Marah-marah, Gak nurut. nggak nurut. Itu semua hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Betul. Nah oke, hari ini kita
sudah sadar nih bahwa nggak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, karena itu, jadi hari ini kita akan belajar tentang dosa itu sendiri, Kak. Oke, apa tuh Kak Daniel? Menurut kalian, apa sih arti dosa? Tahu nggak? Atau Kak Daniel kasih tahu? Coba Kak Daniel kasih tahu. Nah, ini Kak Daniel kasih tahu ya. Jadi, dosa itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan dosa itulah yang membuat kita manusia yang tadinya diciptakan Tuhan dengan mulia itu terpisah dengan Tuhan. Wah, jadi karena dosa kita terpisah dari Tuhan. Betul. Tapi kabar baiknya, Tuhan gak mau kita terpisah dari Dia. Itu alasan kenapa Tuhan mau menyelamatkan kita. Wow. Nah, spesial hari ini buat kalian semua dan buat kita semua, ya, kita akan menyaksikan satu kisah. Kisah Alkitab, kisah tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Wah, keren banget. Berarti kisah ini tuh seperti kado terindah yang Tuhan kasih ke kita ya Kak Daniel. Betul! Gimana kalau kita saksikan, Kak Rena? Iya, aku udah gak sabar banget deh Bener nontonnya. ya? Nanti setelah menyaksikan kita akan diskusi. Oke. Kalian tolong catat 2 hal yang kalian pelajari dari kisah animasi hari ini. Oke, Nanti siap. Kak Daniel sama Kak Rena tanya. Yuk, Sini. kita saksikan langsung! Aku sedang membawamu menyaksikan hadiah terpenting yang pernah diterima oleh dunia. Kau hargai kami dengan jamuanmu, Raja Herodes. Dan kau hargai aku dengan hadiahmu. 3 orang bijak menempuh perjalanan sangat jauh, bukan main. Apa yang kalian cari di Yerusalem? Di mana dia yang dilahirkan sebagai Raja Yahudi? Karena kami melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembahnya. Mungkin imamku bisa membantu kalian. Iya, ada nubuatan seorang raja muncul di Bethlehem. Sungguh menarik. Kawanku, kalian pasti lelah dari perjalanan. Tapi setelah istirahat dan makan yang enak ini, pergilah cari anak itu. Dan jika ketemu, kabari aku agar aku pun datang menyembahnya. Raja Yahudi, jangan mimpi. Jika mereka tak menemukan anak itu, anak buahku pasti bisa. Sekalipun harus mengumpulkan setiap anak lelaki yang lahir 2 tahun terakhir. Tidak boleh ada bocah yang nanti menantang tahtaku. Maaf, bisakah kalian membantu? Istriku sedang hamil. Kami harus berteduh dari hujan badai ini. Pemindaiku menemukan ada sebuah gua kecil dekat bebatuan itu. Ayo aku pimpin. Kemana orang-orang itu pergi? Tidakkah kalian dengar? Semua orang disuruh kembali ke tempat kelahirannya. Kaisar Agustus pemimpin Roma memerintahkan agar semua orang didaftar. Didaftar? Apa maksudnya? Dia memanggil untuk sensus, supaya dapat diketahui asal-muasal dan silsilah semua keluarga. Mungkinkah, tapi entahlah, apa mereka ini yang akan melahirkan bayi yang tadi dibicarakan? Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Wah, ini yang asli. Gak kusangka bertemu mereka. Nanmu ya, jadi Maria, Anda pasti senang waktu tahu bahwa Anda akan, ya begitulah, menjadi seorang ibu. Kabar gembira yang tidak pernah terbayangkan yang aku terima dari malaikat. Hah? Malaikat? Aku di rumah orang tuaku. Lalu datang sinar, lebih terang dari semua yang pernah kulihat, lebih dari matahari. Jangan takut, Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Awalnya aku merasa kesal mendengar Maria hamil, sebab kami belum menikah. Malaikat mendatangiku dalam mimpi dan meyakinkanku. Saat itu aku tahu Tuhan mau kami menjadi suami istri. Jika tidak punya keluarga di Bethlehem, menyingkirlah. Sudah tidak ada tempat lagi. Kita harus tinggal di mana? Tinggal di mana? Tinggal di sini. Harus menginap salah saja. Kita harus menginap di mana? Anak-anakku juga banyak. Berapa kali harus kubilang? Kamarku sudah penuh. Akan kuberitahu Maria. Maaf, tidak bermaksud kasar, tapi orang begitu banyak sampai tidak ada sisa kamar. Tinggal kandang sapi di belakang atap. Kalian mau atau tidak? Inikah tempat anak Tuhan dilahirkan? Joy, Chris. Bayinya sudah mau lahir. Ada selimut di belakang keledai, dan kita membutuhkan air. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi umat manusia. Apa kalian mendengarnya? Ya, apa itu? Ayo! Hai, kami kembali dan membawa tamu. Kami juga. Yesus telah lahir. Sembah dan puji Dia. Yusuf benar. Rencana Tuhan ternyata berhasil, walaupun tidak seperti yang diduga. Tapi tepat seperti yang Tuhan inginkan. Inilah kasih.
Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk semua orang. Wah, keren banget ya! Wah, luar biasa banget. Tuhan Yesus benar-benar luar biasa. Dia benar-benar jadi kado paling indah untuk semua umat manusia. Termasuk buat Kak Daniel, buat Kak Rena, dan buat adik-adik semua. Tapi Kak Daniel, mungkin adik-adik juga bingung ya. Masih bingung? Gimana caranya Tuhan Yesus itu jadi kado paling indah buat kita semua? Sabar. Tunggu dulu Kak Rena. Adik-adik, kita harus lihat juga bahwa Tuhan Yesus itu nggak cuman jago ngomong loh. Dia nggak cuman jago ngajar. Tapi dia juga melakukan banyak mujizat-mujizat keren yang luar biasa. Yang menunjukkan kalau dia beneran adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan yang sejati. Wow, aku mau banget nonton animasi selanjutnya. Pasti adik-adik juga mau kan? Yaudah kita langsung aja lanjutin animasi berikut ini. Tapi janji ya, harus konsentrasi. Adik-adik, dekat ke layar. Mari kita saksikan kisah berikut ini. Aku membawamu bertemu seorang pembuat mujizat sejati. Wow, ada apa di sini? Pemindaiku mengatakan kita dari kota Kapernaum pada awal abad pertama. Minggir! Tolong jangan halangi jalan. Minggir! Kau! Mau dibawa kemana orang itu? Kami bawa dia untuk bertemu Yesus yang bisa buat mukjizat. Minggir kalian, kami mau lewat. Minggir kalian. Percayalah anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Apa arti semua ini? Mana lebih mudah mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Disembuhkan Yesus dari Nazaret. Seorang penabur keluar untuk menabur. Waktu ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung memakannya. Sebagian di tanah berbatu. Setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Aku dengar, tapi aku tidak mengerti. Susah kendalikan kapal karena ombak ini. Ombaknya besar sekali. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bantuan menurunkan ini. Kita tidak bisa melepaskan kapalnya. Guru, kita akan tenggelam.
Mengapa, Tante? Kamu yang kurang percaya? Aku mengardikmu. Tenang, tenanglah. Petrus, boleh aku tanya sesuatu? Tadi, entahlah, sungguh luar biasa. Tidak percaya yang kamu lihat? Tidak, aku tahu apa yang aku lihat, tapi tidak bisa dijelaskan, dan aku melihatnya. Sama seperti aku sulit mengerti apa yang Yesus katakan. Aku tahu perasaanmu. Aku nelayan biasa, dan ketika pertama ikut Yesus, Chris, lihat ini. Lihat tali ini masuk ke dalam air. Iya. Kelihatannya bengkok ke arah sana. Iya kan? Benar. Tapi sebenarnya di sini. Kelihatannya seperti bengkok, tapi nyatanya tidak. Trik ini muncul karena cahaya dan air. Sebagai nelayan, aku lihat tipuan ini tiap hari, dan ini disebut ilusi. Jadi, saat kita melihat sesuatu, kenyataannya bisa saja lain. Bagian sulitnya, bagaimana kita tahu apa yang nyata dan yang tidak? Yang Yesus buat, siapa Dia, semua itu adalah nyata. Sebab perkataan dan mujizatnya berasal dari Tuhan. Chris, pergi ceritakan apa yang kamu lihat dan dengar. Aku akan selalu bersamamu. Wow! Kak Daniel, kita tadi nonton kisah ini nih, Kak Rena tuh jadi sadar kalau mujizat Yesus itu memang luar biasa, sangat 100% luar biasa banget. Coba Kak Daniel, adik-adik lihat deh, tadi ada orang yang lumpuh Tuhan Yesus sembuhkan, jadi jalan lagi. Ada juga yang kerasukan roh-roh jahat juga disembuhkan, jadi sehat lagi, normal lagi. Terus ada juga Yesus yang menghentikan badai. Banyak banget mujizat Yesus ya. Luar biasa kan Tuhan Yesus. Dia lebih keren dari superhero yang ada di dunia. Iya dong. Dia keren Yesus banget. paling keren. Itu bener banget Kak. Tapi Kak Rena dan juga adik-adik semua, kita tadi udah lihat ya kehebatan Tuhan. Tapi sebenarnya ada hal lain yang jauh lebih hebat dari itu. Apa tuh Kak Daniel? Kalian mau tahu nggak? Apa sih? Dia bukan cuma Tuhan yang jago melakukan mujizat. Tapi dia Tuhan yang juga mau merendahkan dirinya. Merendahkan diri? Maksudnya merendahkan diri tuh Tuhan duduk di bawah gitu? Oh bukan. Biar jadi lebih rendah? Bukan. Oh, bukan. Itu nggak sepenuhnya salah sih. Tapi apa dong? Tapi ada hal yang lebih dahsyat lagi Kak Rena. Tuhan Yesus adalah pribadi yang rela mau nunduk di bawah kaki murid-muridnya dan mau mencuci kaki murid-muridnya. Padahal itu kan nggak seharusnya dilakukan seorang yang sangat terkenal seperti Yesus. Iya betul banget. Tapi dia mau melakukannya. Wah keren banget. Kayaknya aku denger dari omongan Kak Daniel tuh udah merinding gitu denger. Penasaran ya? Keren banget. Iya penasaran. Kita lihat ya. Kita nonton aja animasi. Adik-adik nggak boleh skip ya. Kita saksikan yuk. Ayo Kak Rena, kita tonton kisahnya. Kita tonton kisahnya. Aku membawa kalian bertemu dengan Raja sejati, Anak Allah. Kau lihat, pengikutnya semakin banyak. Bahkan mereka bilang Yesus bisa membangkitkan orang mati. Jika rabi ini lebih terkenal darimu dan pemimpin agama lainnya, itu masalahmu, Nason. Bukan kami. Tapi banyak orang menyebut Yesus sang Mesias, penyelamat manusia. Hah, kau terlalu berlebihan. Jika mereka menyebutnya raja, berarti pemberontakan.
Apakah tidak masalah bagimu? Harusnya lebih meriah. Dia akan menjadi seorang raja. Hidup Yesus! Hidup Yesus! Yesus seharusnya tidak naik keledai. Raja naiknya kuda jantan. Ini sudah salah. Jika dia mau menjadi raja, dia harus bersikap seperti raja. Dia membangkitkan semangat orang-orang dengan cara ini. Ini tidak seberapa. Mereka memakai daun palem, simbol seorang pahlawan penakluk. Siapkah Roma melihat Yesus sang penakluk gantikan kaisar? Yesus dari Nazaret, kau harus tenangkan kerumunan ini. Kau menyebabkan keributan. Ketahuilah, jika mereka ini diam, maka batu-batu inilah yang akan berteriak. Yudas, ini semakin tidak beres. Kau tahu itu kan? Dia menuju ke Bait Allah. Semua pasti beres. Hidup Yesus! Hidup Yesus! Hidup Yesus! Rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayo pergi cepat! Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dia ada di sana. Tidak. Guru, tindakan ini akan menuai ancaman bagi kita. Kita harus segera pergi. Waktuku kini sudah dekat. Banyak yang harus kulakukan. Yesus membuat kegaduhan di Bait Allah. Sampai di sana kau akan lihat apa yang dia buat. Aku bisa melihatnya sendiri. Jadi, ini pemberontakannya Nason? Kau hanya membuang waktuku. Marianus. Hentikan itu, perempuan. Kau menghamburkan minyak yang mahal. Kita bisa jual dan uangnya untuk orang miskin. Biarkanlah dia melakukan ini mengingat hari penguburanku. Orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu ada. Apa maksudnya?
Aku senang kita sependapat. Berapa yang kau bayar untuk ini? 30 keping perak. Kapan kau serahkan Yesus? Pada waktu yang tepat. Engkau tak boleh basuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku, tangan dan kepalaku juga. Siapa telah mandi tidak usah membasuh diri lagi selain kakinya. Kamu menyebutku guru dan Tuhan, dan itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling melakukan. Aku tak mengerti. Iya, aku juga tidak mengerti. Betul. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku berkata kepadamu, seorang darimu akan serahkan aku. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Lakukanlah kehendakmu segera. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Ambil dan minumlah. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, ditumpahkan bagi manusia demi pengampunan dosa. Bapa, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi lindungi mereka dari yang jahat. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersorak dan bersukacita. Gimana Kak Rena? Tadi udah lihat tentang jagoanku. Keren banget Kak Daniel. Aku nonton kisahnya itu, aku jadi keren banget ya. Aku bersyukur banget bisa menjadi anaknya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau merendahkan diri mencuci kaki murid-muridnya, Kak Daniel. Jagoan kita semua yang mau jadikan Tuhan Yesus sebagai jagoannya. Boleh dong, yes. Yes. Luar biasa ya. Wow. Tapi ya, tadi kan di awal Kak Rena itu tanya ya tentang kado terindah. Iya betul, kado terindah. Kak Daniel pengen tanya, kalian gimana? Udah menyaksikan kisah tentang Yesus lahir, Yesus melakukan mujizat, Yesus mau merendahkan dirinya. Kalian kira-kira udah tahu belum? Pasti udah ada kan? Udah tahu belum? Gimana pasti... Yesus bisa jadi kado terindah buat semua umat manusia? Pasti udah tahu Kak Daniel. Udah tahu ya? Kita sudah nonton 3 animasi. Kalau adik-adik nonton dengan seksama dan konsentrasi pasti tahu. Coba buat adik-adik yang tahu, kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Coba adik-adik. Coba Kak kita tungguin lah Kak Daniel jawabannya. Iya, betul banget adik-adik. Jawaban kalian semuanya luar biasa. Semuanya benar ya Kak Daniel. Tuhan Yesus memang dihianati. Yesus juga disiksa, bahkan mati loh buat kita. Tapi kisah Yesus itu nggak cuman stop sampai di situ. Nah hari ini Kak Daniel, Kak Rena, dan semua kakak Superbook mau ngajakin kalian untuk menyaksikan animasi terakhir kita hari ini. Wah ini yang terakhir ya. Dan ini akan jadi sebuah animasi yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa keren ya. Penasaran banget. Kita saksikan ya. Yuk, mari kita saksikan. Aja. Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi.
Yudas, kenapa kamu ada di sini? Bersama penjaga bait Allah. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Nah, mana orangnya? Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jadi kau orangnya? Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapak berikan untukku? Tetapi Tuhan, biarkan ini terjadi. Kamu pikir sedang menangkap perampok hingga membawa pedang dan tongkat. Setiap hari aku bersama kalian di bait Allah, kenapa tidak menangkapku? Tapi inilah waktunya. Kuasa kegelapan akan berkuasa. Simpan pidatomu untuk di pengadilan nanti. Ayo, apa dia? Apa dia? Yohanes. Maria. Apa yang akan terjadi pada anakku? Sekarang waktunya. Awas! Minggir! Bawa Yesus menghadap Pilatus. Benarkah kau raja orang Yahudi? Apakah kau katakan itu dari hatimu? Atau orang lain mengatakan padamu tentang aku? Bangsamu dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu kepadaku. Apa yang kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau seorang raja? Kau yang mengatakan aku raja. Aku lahir dan datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Siapa yang mencintai kebenaran tahu bahwa perkataanku adalah benar. Apakah kebenaran itu? Bawa dan cambuk dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Warga Yerusalem, lihatlah manusia itu. Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia! Haruskah aku menyalibkan rajamu? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kami tak punya raja selain Kaisar! Salibkan dia! Salibkan Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Pilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang. Tulisan itu apa artinya?
Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, itulah ibumu. Mulai hari ini, aku akan menjaganya seperti ibuku sendiri. Sudah selesai. Orang ini memang sungguh anak Allah. Ibu, mengapa ibu menangis? Tubuh Tuhanku diambil orang dari kubur ini, dan aku tidak tahu di mana mereka menyimpannya. Kenapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Jika Anda yang mengambil, tolong beritahu aku di mana, supaya aku bisa mengambilnya. Maria? Yesus, Jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan beritahu mereka aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Pergilah dan suruh mereka pergi ke Galilea. Mereka akan melihat aku. Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Adik-adik semua gimana? Setelah menonton kisah dari Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, jadi kagum sama Tuhan Yesus. Jujur aja nggak apa-apa Kak Rena. Iya, coba deh kalian komen deh. Nah adik-adik jujur aja, kalian jadi makin kagum nggak sama Tuhan? Hah? Jadi kagum? Jadi kagum lah Kak. Wah iya, betul, luar biasa. Kalau aku ya Kak Daniel, aku juga kagum banget. Dan aku tuh serius. Dan aku tuh jadi sadar banget kalau Tuhan Yesus itu benar-benar kado terindah buat umat manusia, buat Kak Rena, buat Kak Daniel, buat adik-adik semua. Karena bayangin, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, berarti kita akan menerima hukuman dosa itu. Bener banget. Dan kita tidak bisa hidup dalam kasih Tuhan. Bener banget. Kita tidak Kak bisa Rena. bertemu di sini Kak Daniel. Itulah yang harus selalu kita ingat Kak Rena dan juga adik-adik. Bukan karena kekuatan kita. Betul. Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Bener banget gak? Kasih Tuhan. Betul. Tapi sebelum kita udahan nih, Kak Rena, adik-adik semua, Kak Daniel mau nanya sama kalian semua. Siapa yang setelah menyaksikan kisah hari ini, kalian mau menjadikan Tuhan sebagai sahabat kalian? Setelah menyaksikan kisah hari ini, mau menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kalian? Siapa yang mau? Siapa yang mau Itu menjadikan Tuhan sebagai juru selamatnya? Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Itu banyak banget. Aku mau. Kurang tinggi, lebih tinggi lagi. Ramenya Kak Daniel. Wah, beneran. Mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian? Wah, bangga banget deh kasih tepuk tangan. Keren banget ya adik-adik. Oke, kalau begitu Kak Rena dan juga adik-adik, Kak Daniel mau semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Oke. Mau berdoa Kak Rena? Mau dong. Adik-adik mau ya? Kita lipat tangan,
kita mau berdoa bareng Joy. Wow. Ya, nanti sembari Joy berdoa, adik-adik harus ikut juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Ayo, mari kita berdoa sama-sama. Untuk memulai hubungan kita dengan Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, aku mengaku bahwa aku telah melakukan hal-hal yang melawan kehendak-Mu, dan saat ini aku ingin memiliki hubungan dengan Engkau. Tolong ampuni dosa-dosaku. Aku percaya dalam hatiku bahwa Yesus telah mati dan bangkit kembali untuk menghapus dosaku. Dan aku menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamatku. Tolong penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, sehingga aku dapat setia melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidupku. Terima kasih telah menyelamatkanku dan menjadikanku anak-Mu. Berbicaralah kepadaku dan tolong aku untuk mendengar suara-Mu dan mengikuti jalan yang Engkau inginkan untuk hidupku. Aku tidak sabar untuk bisa menghabiskan waktu bersama-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih atas keselamatan dan terima kasih sudah mendengar doaku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Sampai ketemu di Super Kids Club selanjutnya adik-adik. Sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati adik-adik semua. Tetap semangat. Selamat Hari Paskah. Selamat Hari Paskah. Selamat adik-adik. Kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.